Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-270. Bertepatan dengan bab ke-1279. Jichen yang disalahkan oleh Gu Qiuyi, sedikit banyaknya dia merasa sedikit malu, hatinya juga semakin merasa bersalah. Lalu dia berdiam sejenak, kemudian berkata dengan nada maaf, Nanan, aku memang punya tanggung jawab dalam hal ini. Aku mau menanyakan permintaan, aku menyatakan permintaan maaf kepadamu dan paman Gu. Maaf, Gu Qiuyi berkata dengan marah. Jika kamu ingin minta maaf meski tidak menganggap ayahku sebagai seorang senior, dilihat dari segi ayahku yang sudah mencarimu selama bertahun-tahun, kamu juga seharusnya bertemu dan meminta maaf langsung pada ayahku. Tidak mengizinkanku untuk memberitahu ayahku tentang kabar kamu yang sudah ditemukan. Apa maksud ini sebenarnya? Jichen melihat ekspresinya yang penuh dengan amarah, kemudian berkata dengan serius, Nanan, coba kamu pikirkan sendiri. Aku sudah hidup genap selama 10 tahun di panti asuhan kota Jinling, sementara pamanku berulang kali mencariku ke kota Jinling, namun masih tidak dapat menemukan keberadaanku. Kenapa bisa begini? Pasti ada orang yang tidak ingin pamanku menemukanku. Dia mampu membuat pamanku tidak mampu menemukanku. Ini membuktikan bahwa kemampuannya sangat hebat. Bahkan tidak tahu apakah dia itu musuh atau teman. Jika kamu memberitahu pamanku sekarang, hanya akan merepotkan pamanku. Melihat ekspresi Gu Qiuyi yang tampak sedikit lebih baik, Yi Chen kemudian melanjutkan. Satu lagi, mengapa orang tuaku dipaksa meninggalkan Yanjing kala itu? Mengapa mereka kehilangan nyawa secara mendadak setelah sampai di kota Jinling? Semua ini masih belum diketahui alasannya. Ditambah lagi ada yang menyembunyikan tentang informasiku kala itu. Bisa jadi ada hal sesuatu yang besar di balik ini. Jadi aku harus menyelidiki terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Menyelidiki dengan jelas siapa yang sedang mengawasiku dari belakang. Mencari tahu siapa yang berniat untuk mendatangkan banyak bahaya bagiku dan orang di sekitarku. Bukan malah pergi bertemu dengan pamanku tiba-tiba. Gugi bicara sambil menangis. Tetapi selama bertahun-tahun, ayahku sungguh selalu memikirkanmu. Sekarang harapan terbesarnya hanya ada dua. Yang satu adalah menemukanmu, yang satu lagi adalah melihatku menikah. Ican berjanji dengan serius. Nanan, kamu tenang saja. Satu hari setelah aku menyelidiki semuanya dengan jelas, aku pasti akan pergi ke Yanjing sendiri, pergi ke rumah dan mengunjungi pamanku. Begitu Jichen mengatakan ucapan ini, ekspresi Gu Qiuyi tampak semakin menderita. Dia berkata dengan wajah penuh air mata, 2 tahun yang lalu ayahku diponis mengidap kanker pankreas. Sudah berjalan beberapa kali terapi, sudah menjalankan beberapa kali terapi, tetapi pengobatan ini di dalam negeri Amerika dan Jepang namun masih saja tidak terobati. Dokter paling hebat di seluruh dunia juga mengatakan penyakit ini tidak mungkin bisa disembuhkan sama sekali. Meski menghabiskan lebih banyak uang, juga tidak mungkin. Seperti Steve Jobs dari perusahaan Apple, bisa jadi kondisi penyakit mendadak memburuk lalu meninggal dunia. Ichen terkejut dan mengatakan, kanker pankreas? Lalu bagaimana kondisi paman Gus sekarang ini? Yuki mengatakan, baru saja kembali dari Amerika, masih dirawat di rumah. Alasanku bersedia menerima tawaran film di Amerika karena ayahku ingin pergi berobat ke Amerika. Sudah selesai syuting, proses terapinya juga sudah selesai. Jadi kembali ke dalam negeri untuk perawatan beberapa lama. Setelah itu dia menghela napas, kemudian berbicara lagi dengan murung. Hasil pengobatan dan terapi di Amerika kali ini hasilnya tidak termasuk baik. Menurutku kesehatannya semakin lama sudah semakin buruk. Entah kapan mungkin akan Begitu mendengar sampai di sini, Yi Chen merasa sedih tanpa tertahankan.
hidup seorang diri di luar selama bertahun-tahun. Dia sudah tidak memiliki perasaan terhadap ayah Gu Gyeoye, bahkan terhadap seluruh keluarga Gu Gyeoye. Jika bukan karena bertemu dengan Gu Gyeoye, mungkin selama sisa hidupnya dia juga tidak akan lagi mengingat tentang keluarga ini. Bagaimanapun dia terlalu kecil saat itu, mereka sama sekali tidak meninggalkan perasaan dan kesan yang sangat mendalam baginya. Namun saat ini mendengar Gu Gyeoye mengatakan dia dan ayahnya sudah berkorban berapa banyak, juga berusaha berapa keras demi menemukan diri sendiri, hatinya tanpa tertahankan merasa sangat terharu. Menjadi anak sebatang kara dari usia 8 tahun hingga sekarang, selama belasan tahun ini, orang baik yang ditemui oleh Yi Chen terlalu sedikit. Bertemu orang yang benar-benar peduli padanya juga semakin sedikit. Yang satu adalah Tante Li dari panti asuhan, satu lagi Tuan Besar Xiao dari keluarga Xiao, istrinya Xiao Churan juga termasuk. Sementara Tuan Besar Xiao juga sudah meninggal. Di dunia ini yang benar-benar peduli pada diri sendiri, yang menyayangi dirinya, mungkin hanya ada Tante Li dan Xiao Churan saja. Namun sekarang di antara orang yang peduli padanya sudah bertambah dua orang lagi. Yang satu lagi Gu Qiuyi, yang satunya lagi ayahnya Gu Yanzhong. Tidak disangka Gu Yanzhong bisa mencari dirinya selama bertahun-tahun seperti itu. Ini tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Oleh karena itu, setelah dia mendengar bahwa Gu Yanzhong mengidap penyakit kanker pankreas, juga kondisi tubuhnya yang semakin lama semakin memburuk, dia kemudian langsung mengambil keputusan harus menyelamatkan nyawanya. Lalu dia segera mengatakan pada Gyukyuji, begini saja, nanti saat kita sudah selesai membicarakan kerjasama, kamu pulang saja dulu ke Yanjing. Beberapa hari setelah itu, aku akan menyusul ke Yanjing untuk menemui pamanku secara diam-diam. Sampai saat nanti, aku akan membawa pil obat ajaib bisa mengobati penyakitnya. Gyukyuji bertanya dengan terperangah, kamu punya pil obat ajaib? Apa yang bisa menyembuhkan penyakit fatal ayahku? Dokter di seluruh dunia sudah memberitahuku penyakit fatal ini tidak bisa disembuhkan. Ichen berkata dengan nada serius, aku tidak bisa membocorkan ini padamu untuk sementara ini. Tapi kamu tenang saja, karena aku sudah mengatakannya, maka pasti akan menepati janji. Ichen memiliki obat ajaib di tangannya. Obat ajaib hasil racikannya pertama kali sudah bisa menyembuhkan penyakit paraplegia, gejala berat yang secara kedokteran hampir tidak bisa disembuhkan seperti itu. Jika dia membawakan satu buah pil untuk dikonsumsi untuk Gu Yanzhong, maka kemungkinan kanker pankreas akan bisa disembuhkan. Setidaknya jika obat ajaibnya tidak mampu menyembuhkan Gu Yanzhong, dia masih memiliki pil kehidupan kembali yang bisa digunakan. Kala itu dia membuat dan meracik pil kehidupan kembali. Yang pertama, dia sendiri sudah memakan beberapa butir, juga sudah memberikan ke orang lain beberapa butir. Sekarang masih tersisa banyak. Obat ini hampir mampu membuat pohon yang mati hidup kembali, membuat orang yang ada di ambang kematian kembali mendapat kehidupan baru. Pasti mampu menyembuhkan Gu Yanzhong. Jika dikatakan lebih buruk lagi, bila pil kehidupan kembali tidak dapat menyembuhkannya, juga tidak masalah baginya, karena dia masih memiliki energi spiritual. Energi spiritual ini merupakan inti dari segala makhluk hidup di dunia, merupakan energi paling tinggi yang ada. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh energi spiritual di dunia ini. Intinya hanya satu, biar bagaimanapun Yi Chen tidak akan membiarkan Gu Yanzhong mati begitu saja. Karena dia bukan hanya merupakan sahabat dari ayahnya yang telah meninggal sendirinya sendiri, tapi juga merupakan orang yang harus menerima ucapan terima kasih dari Yi Chen. Akan tetapi, Yi Chen tidak berencana untuk langsung memberikan obat itu kepada Gu Qiuyi, karena obat hasil racikannya pernah mengakibatkan suatu permasalahan diincar oleh Kobayashi Ichiro dari Kobayashi Pharmaceutical. Si Tianqi juga merupakan seorang ahli di bidang sipil kuno dan ahli bela diri, jadi tidak perlu cemas tentang keamanannya. Namun, Gu Qiuyi hanya seorang gadis biasa. Obat semacam ini pasti tidak boleh membiarkannya membawanya seorang diri. Akan lebih aman jika dia sendiri yang membawanya ke sana setelah beberapa hari. Saat ini Gu Qiuyi masih saja bersikap
setengah percaya dan setengah tidak percaya terhadap perkataan Yichen. Bagaimanapun sejak ayahnya sakit hingga sekarang ini dia sudah meneliti begitu banyak referensi dan data yang berhubungan. Dia tahu bahwa penyakit ini memang sangat tidak menggembirakan, juga tidak ada obat khusus berkhasiat yang mampu mengobati penyakit semacam ini di dunia. Namun, Yichen berkata dengan penuh keyakinan, ini membuat sedikit harapan muncul di hatinya. Ditambah lagi, dia percaya meski Yichen tidak mampu menyembuhkan ayahnya, namun dia bersedia untuk pergi ke Yanjing dengan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya pasti akan sangat senang setelah bertemu dengan Yichen dengan bawah penyakit yang parah juga tidak mampu diobati. Jika bisa membuat orang sakit merasa senang, maka itu akan jadi penghiburan terbaik. Lalu dia bertanya dengan nada mencari tahu, "Kakak Yichen, kamu sungguh akan pergi sendiri ke Yanjing untuk menemui ayahku beberapa hari lagi?" Yichen mengangguk-anggukkan kepalanya dengan yakin pasti. Mendengar jawaban pasti dari Chen, suasana hati Gyokyo baru kemudian menjadi sedikit membaik. Dia menghentikan air mata, kemudian dengan hati-hati menggunakan jemari tangannya untuk menyeka air mata yang tertinggal di ujung matanya, lalu berkata sambil menawarkan diri, sudah bertindak memalukan di depan kakak Yichen. Sebenarnya aku sudah cukup lama tidak pernah menangis lagi. Akhirnya sejak ayahku sakit hingga sekarang jadi seolah kembali ke masa kecil. Air mata mengalir begitu deras dengan mudah, sungguh memalukan." Yichen tersenyum tipis lalu berkata dengan nada menghibur, "Jangan berkata begitu, manusia punya perasaan dan keinginan, bisa tertawa dan menangis, bisa senang juga bisa sedih, tidak ada yang memalukan." Gyokyi mengangguk dengan pelan dan ringan, lalu membuka mulut dan bertanya, "Kakak Yichen, apakah kamu masih bisa meneteskan air mata sekarang?" Yichen tertawa pahit sejenak. "Air mataku mengalir terlalu banyak pada saat usia 8 tahun, sepertinya sudah menghabiskan stok air mata selama hidup ini." Sepasang tangan Gyokyi menggenggam lengan Yichen lalu berkata dengan mata yang merah, "Kakak Yichen, selama bertahun-tahun ini kamu sudah mengalami kesulitan." Yichen tersenyum dengan santai. "Orang-orang mengatakan hidup sulit adalah keberuntungan. Dulu aku tidak percaya, tapi akhirnya aku sudah percaya." Yichen merasa keberuntungan terbesar yang dialaminya dalam hidup ini bukan kembali ditemukan oleh Tang Xihai, namun adalah menemukan kitab 9 misteri secara tidak sengaja. Jika tidak punya kitab 9 misteri, meski dirinya adalah tuan muda keluarga Yi, juga belum tentu dirinya mampu memiliki kemampuan kelas atas seperti hari ini. Ditambah lagi, semua rasa hormat yang didapatkannya sekarang ini bukan mengandalkan 4 kata tuan muda keluarga Yi ini, melainkan didapatkan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Poin ini sangat penting. Di seluruh negeri, keluarga yang memiliki kemampuan besar, keturunan keluarga kaya yang punya posisi tinggi, jumlahnya ada banyak. Namun, di antara semua keturunan orang kaya itu, berapa banyak orang yang mampu mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang? Ada seorang putra dari pengusaha properti mengemas dirinya menjadi seorang sosialita, mengemas diri menjadi suami yang teladan. Di saat kondisi perkembangan ekonomi sedang baik, dia sekaligus melakukan sedikit investasi, mendapat prestasi yang cukup baik, lalu dipuja oleh masyarakat sebagai orang berbakat di bidang investasi. Namun saat kondisi ekonomi berubah buruk, usahanya langsung bangkrut, menanggung hutang luar senilai ratusan juta bahkan hingga miliaran yuan, lalu menjadi bahan lelucon di masyarakat. Alasan hal itu bisa terjadi itu dikarenakan kemampuan diri yang pada dasarnya tidak cukup. Setelah jauh lebih dari sorotan, maka akan langsung tampak keburukan dalam jumlah besar. Namun Yichen yang sekarang ini, meski dia mengembalikan grup di Hao dan uang 10 miliar yuan yang diberikan oleh keluarga Yi, dia masih saja akan menjadi Master Yi, orang yang hebat sebenarnya di dunia yang sangat dihormati oleh semua orang. Tidak perlu membahas yang lain, dia bisa mengandalkan beberapa butir pil kehidupan kembali, kemudian mendapatkan kekayaan senilai puluhan miliar bahkan ratusan miliar yuan, membuat banyak tokoh keluarga kelas atas bersikap hormat terhadapnya. Semua ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh kitab 9 misteri kepadanya. Tanpa adanya kesulitan yang dialaminya semasa kecil itu, bagaimana mungkin dia diberi kesempatan mendapatkan kitab 9 misteri secara kebetulan di dalam aula
Ji King Song Wanting. Jadi Chen percaya Tuhan itu maha adil, seperti yang dikatakan oleh filsuf Mencius. Jika Tuhan ingin memberikan sebuah tugas besar pada seseorang, maka orang itu akan diberi ujian berat, membuatnya kelelahan, juga membuatnya menanggung kesengsaraan. Saat itu, Wei Liang mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Yi Chen. Di sana tertulis, Master Ji, saya dan Nona Chen sudah selesaikan masalah kontrak perjanjian. Menurut Anda lebih baik kapan kita pergi untuk makan di Hotel Buckingham Palace? Yi Chen membalasnya, kamu dan Nona Chen tunggu dulu sebentar. Setelah itu dia menyimpan ponselnya lalu berkata kepada Gu Qiuyi, Nanan, Wei Liang dan Nona Chen sudah hampir menyelesaikan urusan. Kita akan segera makan di Hotel Buckingham Palace. Tapi aku punya satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Gu Qiuyi bergegas mengatakan, Kakak Ijen, untuk apa kamu bersikap begitu sungkan padaku? Ijen mengangguk-angguk lalu berkata dengan serius, istriku adalah penggemarmu, selalu sangat suka padamu. Makan malam nanti aku berencana untuk menyuruhnya ikut. Kamu tidak masalah bukan? Perasaan Gu Qiuyi sedikit bercampur aduk. Dia menatap mata Yi Chen lalu bertanya dengan kesal, apa kamu tidak takut jika aku beritahu padanya bahwa aku ini adalah tunanganmu yang sebenarnya? Sementara dia hanya seorang pihak ketiga yang masuk di tengah-tengah. Yi Chen merasa sangat canggung sekali. Oleh karena itu, aku masih punya satu buah permintaan tambahan. Gu Qiuyi mendengus dengan ringan sejenak, lalu berkata dengan penuh kekesalan, apakah kamu ingin aku menyembunyikan tentang hubunganku denganmu di hadapan istrimu? Ichen mengatakan, dia mengira aku ini seorang anak yatim piatu. Dia sama sekali tidak tahu akan identitas dan latar belakang keluargaku. Aku juga tidak berniat untuk memberitahunya. Yuki bertanya dengan heran, dia adalah istrimu. Jika kamu bahkan tidak berencana untuk memberitahukan identitas aslimu kepadanya, apakah kamu berencana untuk terus menyembunyikan ini darinya? Ichen berkata, tidak, memberitahunya bukan karena ingin terus menyembunyikan, namun waktunya masih belum cukup matang. Dibahas saja lagi saat kesempatan sudah tepat. Yuki mengerutkan keningnya dan berkata, aku malah ingin tahu nanti saat kamu bertemu dengan ayahku, bagaimana caramu mengatakan padanya tentang masalah dirimu yang sudah menikah. Ichan berbicara dengan nada serius, sampai saatnya nanti aku pasti akan pergi ke rumahmu sendiri lalu meminta hukuman yang setimpal. Ada sedikit rasa marah di dalam hati Gyokyi, lalu sengaja tidak berbicara lagi dengannya. Yichen kembali buka suara. Oh ya, Nanan, nanti saat bertemu dengan istriku jangan sampai membocorkan bahwa aku ini bos dari perusahaan ini. Aku biasanya mengatakan padanya pekerjaanku adalah membantu orang untuk melihat Feng Shui. Nanti saat di meja makan kamu beritahu saja dia, katakan bahwa Feng Shui di rumahmu kurang baik, jadi ingin menyuruhku untuk membantumu melihatnya. Dengan begitu aku akan langsung menyetujuinya di depan istriku di meja makan lalu bisa bersiap untuk urusan pergi ke Yanjing. Gyuji balik bertanya, sebenarnya kamu punya perasaan terhadap istrimu tidak? Punya, untuk apa bertanya seperti itu? Jika punya perasaan, mengapa masih saja menyembunyikan apapun darinya? Tidak ada satupun perkataan yang jujur. Bukankah ini berarti tidak punya perasaan? Ichen menggeleng-geleng. Kamu tidak mengerti. Dikarenakan punya perasaan, jadi ada banyak hal yang perlu ditingkatkan secara bertahap. Dengan begini, baru bisa melindunginya dengan lebih baik. Jika tidak, coba kamu pikirkan saat dia menikah denganku, mengira bahwa aku ini seorang anak sebatang kara tanpa orang tua, tanpa sandaran apapun. Setelah 3 tahun, aku mendadak memberitahunya, mengatakan bahwa aku ini tuan muda dari keluarga Yi di Yanjing. Apa dia bisa menerimanya? Kenapa tidak bisa menerimanya? Wanita mana yang tidak berharap suaminya memiliki posisi dan kemampuan? Apakah dia lebih berharap kamu ini seorang miskin yang tidak memiliki apapun? Ichen mengatakan, kamu tidak memahami istriku ini. Tidak memahami istriku ini. Dia berbeda dengan wanita yang lain. Gyuki berkata dengan tidak puas. Selalu saja menyebut istrimu saat kamu mengatakan hal ini. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Apa kamu tahu, sejak kecil hingga dewasa aku selalu merasa bahwa diriku akan menikah denganmu. Meski kamu menghilang
Selama belasan tahun aku juga punya firasat ini. Akhirnya sekarang setelah menemukanmu dengan susah payah, kamu selalu saja menyebut istrimu saat berbicara. Tahu tidak bagaimana perasaanku? Ichen berkata dengan nada bersalah. Maaf, semua adalah salahku. Melihat ekspresi wajahnya yang benar-benar penuh rasa bersalah, kemudian teringat lagi akan dirinya yang sudah bertahun-tahun mengalami kesulitan. Hati Gyukiyi seketika itu menjadi luluh. Lalu dia menghela napas sejenak, kemudian berkata dengan suara lembut, "Maaf Kak Ichen, aku bukan sengaja ingin bersikap mendesak karena merasa benar. Hanya saja aku tidak bisa mengendalikan emosiku untuk sesaat. Kamu jangan keberatan." Ichen bergegas mengatakan, "Bagaimana mungkin? Aku tidak akan keberatan." "Bagus kalau begitu." Yukijit berhenti sejenak, kemudian kembali bertanya kepadanya, "Kakak Ichen, apa kamu sudah punya anak sekarang?" Ichen menjawab dengan kikuk, "Sementara belum ada." Yukiyi menghela napas lega sejenak. "Cukup baik, bagaimanapun aku ini adalah nona besar keluarga Gu, juga adalah seorang artis yang memiliki sedikit popularitas. Jika menikah dengan seorang duda kelak, awalnya memang sudah sedikit memalukan. Jika masih menjadi ibu sambung dari orang lain, aku bisa ditertawakan oleh para brengsek di ibu kota." Yichen dibuat terperangah oleh perkataan Gyukyuji. Menikah dengan seorang duda, apakah yang dimaksud ini adalah dirinya sendiri? Bukankah bocah dari keluarga Gu ini juga terlalu bodoh? Hanya perjanjian di mulut antara kedua orang tua saat masih kecil. Sudah zaman apa ini? Siapa yang masih peduli dengan ini semua? Melihat dirinya yang muda dan cantik, tampak dingin, menawan dan angkuh, bisa dipastikan dia ini merupakan seorang gadis yang sangat memiliki pendirian. Kenapa pemikirannya tidak disangka malah begitu konservatif? Berpikir sampai di sana, Yi Chen tidak bisa menahan diri dan mengatakan, "Nanan, masalah kecil saat kita masih kecil itu sungguh tidak boleh dianggap serius. Kamu jangan sampai berpikiran tertutup lalu menunda kebahagiaanmu sendiri." Yuki berbicara dengan sangat serius. "Yi-chan, kami ini pria, kamu ini pria jahat yang tidak berhati nurani. Aku bahkan sudah menunggu belasan tahun. Sekarang kamu malah memberitahuku untuk tidak menganggap serius. Percaya atau tidak, aku bisa melaksanakan konferensi pers besok dan langsung mengumumkan tentang perjanjian pernikahan kita berdua." Selesai bicara, Gyukiyi mengerutkan hidungnya dengan wajah penuh ancaman ke arah Hijab. "Aku beritahu padamu, penggemarku banyak sekali di luar sana. Sampai saatnya nanti, jangan menyalahkanku jika sampai menggerakkan penggemar untuk menghadapimu, membuatmu menjadi pria tidak bertanggung jawab nomor satu di dunia, membiarkanmu disalahkan oleh ribuan orang di luar sana." Ichen sudah kalah. Dia tahu Yukiyi pasti serius dengan hal itu. Jika tidak, juga tidak akan mencari dirinya selama bertahun-tahun bersama dengan ayahnya. Jika dia terus saja mengatakan ucapan seperti tidak perlu menganggap serius hal itu, maka itu sama saja dengan menghapus dan menyangkal keteguhan dan usaha mereka selama belasan tahun ini. Oleh karena itu, didasarkan atas rasa hormat kepada Gyukuye, dia kemudian berkata dengan serius, "Nanan, kita berdua baru saja bertemu setelah berpisah selama bertahun-tahun. Ada banyak hal yang seharusnya didiskusikan dengan berjalan perlahan-lahan. Anggap saja kamu menghormati kakakmu ini. Biarkan hari ini kita hadapi dulu urusan kerjasama serta urusan makan bersama dengan istriku, kakak iparmu. Mengenai urusan lain bisa kita bicarakan dan rundingkan perlahan-lahan. Lagi pula, bukankah aku sudah berjanji padamu akan pergi ke Yanjing bersama beberapa hari lagi untuk pergi ke rumahmu dan menjenguk pamanku?" Saat itu baru kemudian ekspresi Gu Qiyi tampak sedikit lebih tenang. Dia mengerutu dan mengatakan, "Baik, aku akan menghormatimu kali ini. Masalah pernikahanmu jelaskan saja sendiri dengan ayahku. Nanti saat kamu pergi ke Yanjing, ayahku tidak akan memukulmu nantinya." Selesai berbicara, dia dengan sengaja memelototi Yichen dengan tajam dan kejam. Setelah itu dia mengatakan, "Ayo jalan, cepat bawa aku pergi makan. Perutku sudah keroncongan." Sebenarnya Gyukiyi sama sekali tidak merasa lapar. Alasannya ingin cepat pergi untuk makan sebenarnya adalah karena ingin secepatnya bertemu dengan istri Chen. Tidak disangka
Istri Chen ternyata adalah penggemar diri sendiri. Hal ini sungguh mempermainkan orang. Chen dengan buru-buru mengingatkannya, baru jam berapa ini? Belum jam 5 sore, kamu sudah mau makan? Yuki mendengus dan mengatakan, aku sudah lapar. Apa tidak boleh? Chen mengatakan, aku masih punya sedikit urusan yang mau diurus nanti. Lalu aku akan pergi menjemput kakak iparmu. Jika kamu sudah lapar, maka akan aku perintahkan William untuk membawamu ke hotel Buckingham Palace. Terlebih dahulu kalian makan saja dulu sedikit untuk mengganjal perut. Nanti setelah urusanku selesai dan setelah menjemput kakak iparmu, kami akan pergi menemui kalian bersama. Tetapi kamu harus ingat dengan apa yang kukatakan padamu. Setelah bertemu kakak iparmu, jangan sampai keceplosan. Aduh, aku sudah mengerti. Ekspresi Gukui menunjukkan raut tidak sabar. Dia tidak bersedia mengakui bahwa istri Zen adalah kakak iparnya. Jelas sekali seharusnya itu adalah rival dalam percintaannya. Pada saat itu, sebuah suara ketukan pintu terdengar. Ichan menyuruh orang di luar untuk masuk. Kemudian William mendorong pintu hingga terbuka, lalu berkata dengan hormat, Mas Ri, saya dan Nona Chen sudah selesai mengurus kontrak perjanjian. Chen mengangguk-angguk. William, siapkan sebuah mobil untuk menemui mereka berdua ke Hotel Buckingham Palace. Direktur Chen akan mengurus semuanya di sana. Kalian duduk sebentar di sana, tunggu aku sejenak, aku punya sedikit urusan yang perlu dikerjakan. William berkata dengan hormat, baik Mas Ri. Setelah menyuruh William untuk lebih dahulu membawa Gu Kyuyi dan Chen dua-dua pergi ke hotel Buckingham Palace, Chen kemudian mengendarai sepeda listriknya pergi ke panti asuhan kota Jinling sendirian. Saat di lubuk hatinya ada terlalu banyak pertanyaan yang ingin diperjelasnya. Menurutnya yang pertama harus dicarinya saat ini adalah Tante Li yang ada di panti asuhan. Karena ada orang di panti asuhan yang sengaja menyembunyikan identitasnya kepada orang luar, maka Tante Li seharusnya tahu beberapa detail yang ada di dalamnya. Begitu sampai di panti asuhan, Yi Chen langsung pergi ke ruang kantor Tante Li. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, dan ceritanya sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sepertinya sampai di sini dulu untuk part ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lain juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.